Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Platform. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini berlatar belakang di sebuah penjara yang tidak hanya diisi pelaku kriminal, tapi juga orang-orang yang secara sukarela demi mencapai satu keinginan. Langsung saja, tanpa berbacot ria, ini dia Platform. Di awal scene diperlihatkan seorang pria berpakaian rapi yang sedang memeriksa bahan masakan dan makanan yang ada di dapur. Di scene ini belum dijelaskan apa maksud dari semua ini. Di scene berikutnya ada seorang om-om yang baru saja bangun dari tempat tidurnya dan nampak kebingungan. Ya, benar sekali, dia adalah karakter utama yang bernama Goreng, tapi bukan gorengan. Si Goreng pun masih nampak pusing dan kebingungan sedang apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menegur si Goreng, yaitu teman satu selnya. Dia bernama, kita panggil saja kakek Sugiono. Si kakek memberitahu kalau mereka sekarang berada di lantai 48. Kotor anjing. Si Goreng pun nampak kebingungan dengan pernyataan si kakek tua bangka itu. Goreng pun juga berpikir kalau tempat ini seperti lubang yang menuju ke dasar. Dan kakek pun juga menjawab, El hoyo. Y estamos a primeros de mes. Sebenarnya, inti dari pertanyaan itu semua bukan di mana kita berada, tapi makan apa nanti kita. Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. Hal itu tentu saja membuat Goreng terkaget sambil terkentut-kentut. Secara logika saja, jika mereka berada di lantai 48, maka mereka mendapatkan makanan sisa-sisa dari 47 lantai di atasnya. Mamams ya. Si Goreng pun mencoba so asik dan ingin kenalan dengan si kakek, tapi si kakeknya pun menolaknya. Quédese en su lado del hoyo. Karena si kakek pun sudah berbulan-bulan tinggal di sini, dia pun menjelaskan bagaimana cara bertahan hidup di tempat ini, seperti beraktivitas, makan, minum, dan juga colai. Ya, Goreng pun bertanya pada si kakek, pertanda apa itu? Namun kakek pun diam membisu. Ternyata itu adalah tanda waktunya makan pun tiba. Di atas mimbar pun dihidangkan banyak sekali makanan, seperti sate badak, sup ikan purba, tahu bulat, ekstra manggis, dan juga seblak Fir'aun. Si Goreng pun melihat si kakek makan begitu sangat lahap, dan itu membuatnya jijik dan gelai. Kakek pun berkali-kali menawari si Goreng untuk makan, tapi Goreng pun tentu saja menolaknya. Dan si kakek pun menjelaskan jika ada seseorang yang mengambil dan menyimpan makanan tersebut secara sengaja, seksama, dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, maka suhu ruangan tersebut akan menjadi panas dan menjadi dingin, hingga makanan tersebut dikembalikan. Di scene ini juga dijelaskan kenapa si Goreng mau masuk secara sukarela di penjara ini, karena dia ingin mau berhenti merokok dan juga ingin berhenti membaca. Para tahanan pun juga diperbolehkan untuk membawa satu benda miliknya, dan si tololnya si Goreng ini hanya membawa buku kesukaannya saja. Karena Goreng berhari-hari tidak makan dan itu membuat dirinya lemas, pada akhirnya Goreng pun nekat untuk makan kalau dia tidak mau mati kelaparan. Kakek pun juga memberitahu si Goreng alasan kenapa dia bisa masuk tempat ini, karena dia telah membunuh seseorang dan dia juga membawa satu buah benda, yaitu sebuah pisau. Ketika mereka sedang berbacot ria satu sama lain, tiba-tiba saja mayat jatuh dari atas lantai mereka, dan itu membuat mereka sangat-sangat mencengangkan. Si Goreng pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, namun kakek pun menjawab itu sudah biasa terjadi di sini. Tiba-tiba saja ada seorang wanita turun dari lantai atas, menaiki mimbar makanan, dan diketahui dia bernama Miharu. Si Goreng pun berusaha ingin menolongnya, dan kakek pun memberitahu bahwa Miharu mampu menjaga dirinya sendiri. Dan si kakek pun juga menjelaskan bahwa Miharu ini sering turun dari lantai atas ke lantai bawah, bertujuan hanya mencari anaknya. Entah anaknya ini khayalan ataupun nyata. Belum diberitahu sampai scene ini. Hari-hari pun sudah berlalu, dan si Goreng pun juga sudah beradaptasi dengan tempat itu, dan dia juga akrab dengan si kakek Sugiono.
Hingga pada suatu malam, kakek pun berkata kalau dia sangat menyukai si Goreng dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esoknya. Ternyata si Goreng pun nampak kebingungan dengan pernyataan si kakek ini. Apa yang akan terjadi esok? Si Goreng pun merasa mencium bau gas dan itu pertanda bahwa mereka akan dipindahkan. Scene ini juga dijelaskan bahwa para tahanan ini setiap bulannya selalu dipindahkan. Misalkan bulan ini di lantai A dan bulan depan di lantai B. Seperti itulah. Ya, si Goreng pun nampak terkejut dan kaget karena mendapati dirinya sendiri terikat di atas kasur dan itu membuat dirinya sangat-sangat ketakutan. Dan si kakek pun berusaha menenangkan si Goreng karena mereka berada di lantai 171. Kakek pun secara terang-terangan menjelaskan bahwa ia sengaja mengikat si Goreng tujuannya untuk dijadikan cadangan makanan. Di sini ini juga dijelaskan ya kenapa si kakek ini mampu bertahan berbulan-bulan di tempat ini. Kemungkinan dia memakan teman satu selnya. Hingga akhirnya tiba, si kakek kampang ini pun sudah tak tahan lagi dengan rasa lapar yang dirasakan selama berhari-hari. Dengan muka yang merasa tak berdosa, kakek laknat ini pun langsung memotong sedikit daging yang ada di paha si milik si Goreng. Dan tiba-tiba, ya, Miharu pun langsung datang dan memberi brutality pada si aki-aki laknat tersebut. Dan dia pun mencoba melepaskan ikatan si Goreng dan juga memberikan pisaunya kepada dirinya. Goreng pun tanpa pikir panjang, dengan keadaan kakinya yang masih sakit, dia pun menghampiri si kakek dan memberi fatality pada dirinya, hingga si kakek pun tewas. Setelah kejadian itu, Goreng pun nampak kelelahan dan melihat Miharu yang sedang mencibit-cibit manjah tubuh si kakek dan memakannya. Miharu pun mencoba menyuapi si Goreng yang tak berguna itu dengan daging tersebut. Setelah dirasa tugas untuk menolong Goreng selesai, Miharu pun meninggalkan si Goreng. Singkat cerita, Goreng pun terbangun dan berada di lantai 31. Kali ini teman selnya yang baru seorang wanita yang bernama Imogiri. Ini orangnya. Imogiri sendiri diketahui ternyata adalah seorang yang menginterview si Goreng ketika si Goreng mengajukan secara sukarela untuk memasuki penjara ini. Dan tiap hari pun Imogiri menyiapkan makanan untuk 2 porsi, entah apa maksudnya. Dan ternyata Imogiri pun melakukan hal tersebut bertujuan agar orang yang ada di lantai bawahnya hanya memakan makanan yang sudah disiapkan dan melakukan hal yang sama seperti yang dirinya lakukan, tapi itu semua sia-sia belaka. Goreng yang tak berguna pun nampak geram dengan kelakuan mereka dan mereka pun akhirnya mendengarkan setelah Goreng mengancamnya. Tiba-tiba saja Miharu datang dengan luka yang sangat parah dan itu membuat Goreng dan Imogiri menolongnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu sangat-sangat sungguh-sungguh sangat mentololkan. Masih gak jelas. Miharu dan Imogiri pun terjadi cekcok. Itu disebabkan anjing Imogiri dibunuh oleh si tolol Miharu. Setelah Miharu pun pergi, Imogiri pun juga menjelaskan bahwa tempat ini disebut Pusat Manajemen Mandiri Vertikal atau PMMV. PMMV dibuat bertujuan untuk memicu solidaritas spontan. Dan Imogiri pun juga menjelaskan bahwa sebenarnya makanan yang disediakan itu sangat-sangat cukup sampai lantai dasar jika orang-orang makan sesuai porsinya. Setelah anjingnya mati, Imogiri pun sangat sedih dan tak ingin makan apapun. Imogiri pun memiliki alasan mengapa ia secara sukarela memasuki penjara ini karena dirinya mengidap kanker selama 3 tahun terakhir. Lagian, ke penjara malah bawa anjing. Goreng pun sangat syok setelah melihat tubuh dari Imogiri terbujur kaku karena dia gantung diri. Hari demi hari pun dilalui Goreng di lantai ini dengan sendiri, dan ini sangat-sangat membuat dirinya tersiksa. Secara logika, di lantai ini sudah tidak mendapatkan sisa-sisa makanan dari atas. Dan pada akhirnya, Goreng pun bertahan hidup dengan cara memakan bukunya sendiri, karena dia tidak ingin memakan temannya yang sudah tewas. Scene berpindah di mana Goreng bangun dari tidurnya. Tiba-tiba dan itu semua hanya mimpi. Anjir lah. Si Goreng sendiri mendapatkan teman satu sel yang baru. Manusia hitam manis ini bernama Barahat. Ya, Barahat, bukan Bakarat, oke?
Barahat pun menjelaskan ingin sekali naik ke lantai atas dengan bertujuan ingin pergi dari tempat ini karena posisi mereka berada di lantai 6 walaupun itu semua sia-sia. Si Goreng pun langsung mendatangi Barahat yang sedang merenung dan memberitahu ide yang sangat gila, yaitu membantu untuk turun ke bawah. Ayúdame a bajar. Mereka berdua pun langsung membuat senjata untuk bertahan dari bahan-bahan yang ada di sel mereka. Dimulai dari lantai di bawah mereka hingga seterusnya. Sampai pada akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang dikenali Barahat. Kita sebut saja Pak Bijak. Bajad los dos ahora mismo. Estáis pisando la comida, estúpidos. Barahat pun langsung menjelaskan maksud dan tujuan turun ke bawah adalah untuk membagi makanan secara merata. Pak Bijak pun mendukung apa yang mereka lakukan dan bertanya pada mereka. Si lo conseguís. Seketika Barahat pun menjawab bahwa ditujukan pada si pengelola. Pak Bijak pun berkata kalau pengelola tak punya hati dan tak punya otak. Jika ingin protes seperti ini, sebaiknya ditujukan untuk para pekerja lantai 0. Di lantai 0 itu orang-orang yang ada di scene awal tadi dengan menyisakan satu hidangan, yaitu sebuah panakota atau puding, bertujuan agar pesannya pun tersampaikan. Un par de niveles más y empezamos a repartir. Dan pada akhirnya mereka pun membagikan makanan kepada orang di setiap lantainya. Semakin turun ke bawah, semakin diperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan. Sumpah ya, di scene ini tuh saya ngeliatnya atau nonton ini tuh kayak ngilu-ngilu gimana gitu. Hingga akhirnya mereka melihat si tolol Miharu yang sedang diserang oleh seorang pria. Goreng dan Barahat pun sontak menolong Miharu dengan cara menyerang balik mereka. Tapi sayangnya, nyawa Miharu pun tak tertolong. Barahat pun menyuruh Goreng untuk meninggalkan Miharu yang sudah menjadi mayit. Setelah melewati itu semua, pada akhirnya mereka pun sampai pada lantai paling dasar, yaitu lantai 333. Si Goreng pun nampak terkejut, karena menurut Imogiri, bangunan ini itu sekitar 200-an lantai, tapi faktanya sampai 300-an lebih. Tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan penampakan seorang bocil yang bersembunyi di bawah kasur. Dengan tubuh yang penuh luka, mereka berdua pun berusaha untuk mendekati si bocil. Dan mereka pun sontak kaget karena mimbar makanan masih turun ke bawah. Mereka pun langsung memandang ke bawah. Ternyata di bawah ini tidak memiliki apa-apa, hanya ruangan hampa dan kosong. Goreng pun menyuruh Barahat untuk memberikan puding itu kepada si bocil, tapi Barahat enggan memberikannya. Menurut Barahat, karena puding ini adalah sebuah pesan terakhir untuk orang-orang yang di atas. Namun, pada akhirnya, mereka pun pada akhirnya memberikan puding ini pada si bocil, yang membuat mereka pun tersenyum. Malam pun tiba. Dengan tubuh yang penuh dengan luka, Goreng pun mencoba meraih buku yang di dekatnya. Ketika membaca, tiba-tiba muncul bayangan dari kakek Sugiono, Imogiri, dan Miharu yang mengajaknya ngobrol. Tiba-tiba, pesan yang sebenarnya ternyata adalah bukan sebuah puding, tapi melainkan seorang bocil, yaitu anak kecil ini. Goreng pun langsung bangun dari tidurnya, yang ternyata itu semua hanya mimpi. Dia pun langsung cepat membangunkan Barahat, dan ternyata Barahat pun sudah tidak ada alias tewas karena luka di perutnya. Goreng pun sangat sedih setelah menerima kenyataan bahwa sahabatnya yang menemaninya hingga titik ini sudah meninggoy. Setelah pagi pun tiba, dengan sisa-sisa kekuatan dari Sailor Moon, Goreng pun membangunkan si bocil dengan tujuan untuk pergi dari tempat ini. Ternyata mimbar pun semakin turun ke bawah hingga ke dasar. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Goreng pun melihat ke atas dan berharap masih ada secercah harapan. Dan tiba-tiba saja ada sesosok penampakan yang menghampiri mereka berdua. Dan ternyata itu adalah bayangan dari si kakek Sugiono. Kakek pun berbicara pada si Goreng bahwa tugasnya sudah selesai.
Akan tetapi, Goreng pun merasa tugasnya belum selesai dan harus mengantarkan si bocil ini sampai ke atas. Kakek pun menjelaskan bahwa si bocil itu bisa menyelesaikan ini sendiri, dan mereka pun pergi dari tempat itu meninggalkan si bocil. Lo conseguirá. Ella es el mensaje. Ella es el mensaje. Dan film pun tamat. Ini saya jelaskan lagi ya. Menurut pernyataan dari sutradaranya sendiri, bahwa sebenarnya si Goreng itu sudah meninggal gitu, sudah meninggoy pas dia menemani si bocil hingga ke dasar. Itu dia sudah meninggoy. Dan kemungkinan si bocil ini adalah anaknya si Miharu ya. Kemungkinan, karena saya kurang tahu juga, kayaknya sih iya sih. Sebenarnya konsep dari film ini bagus ya, karena itu motor lewat aja terus kau ya. Jadi konsepnya filmnya ini itu sesuai dengan realita tentang kesenjangan sosial yang ada di muka bumi ini, bahwa kebanyakan orang-orang yang di atas mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang di bawah gitu. Mereka akan bersifat serakah, dan sedangkan orang-orang yang di bawah itu kebanyakan mereka tuh mati kelaparan dan lain-lain lah, pokoknya begitu. Walaupun kesenjangan sosial yang sangat tinggi, tapi masih banyak aja orang-orang yang baik, yang tulus, yang mau menolong antar sesama. Sebenarnya si Goreng ini juga menggambarkan dari orang yang baik-baik tersebut. Dan karakter-karakter yang lain itu juga menggambarkan dari sifat-sifat orang yang nyata gitu, yang di real life gitu. Yang begitulah pokoknya. Udah dulu penjelasan dari saya sudah capek, lelah, lemas, lunglai, dan segalanya. Sampai jumpa kembali. Sayonara.